dibaptis belum, Pak? Sudah 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Nama baptisnya siapa? Nama baptisnya siapa? Dikasih nama baptis nggak? Belum dikasih kemarin. Waduh, jadi saya membaptis Muhammad Ihsan gitu ya? Muhammad Ihsan namanya, luar biasa. Muhammadnya dihilangkan aja. Oh, Muhammadnya dihilangin. Iya. Jadi Ihsan, jadi Ihsan. Ada dong Pak nama baru. Nggak ada kemarin, Bu. Kemarin saya dibaptis di GBI. Oh, harusnya dikasih tuh nama baptis baru. Tapi nggak ada kemarin dikasih tahu ya. Coba aku tanya dulu sama. Iya, tanya coba. Boleh nggak saya pakai nama baptis baru? Gitu, hah? Namanya Santo Ihsan. Santo Ihsan. Ya mungkin. Nama bagus dia. Apa nama dia bagus-bagus? Gabriel Ihsan. Bagus juga loh Gabriel Ihsan. Oke, ya mungkin Bapak Ihsan ini di gerejanya mungkin Pak Ihsan namanya siapa, saya bikin ini. Oh, mungkin Pak pendetanya mungkin udahlah hapus saja Muhammadnya, Ihsannya aja. Mungkin begitu kan. Kemarin pendetanya panggil Ihsan aja lah ya katanya. Oh, oke. Coba sebutkan, coba dulu Bapak bunyikan sama saya surat-surat Al-Quran apa aja yang kau ingat, apa aja yang kau ingat, apa aja coba. Surat Al-Quran yang paling nggak enak juga ya, ini tetangga. Bapak dulu, ya lewat dulu ya. Bapak ke toilet dulu, kamar mandi kayak kemana, kayak apa Bapak? Mana? Gak apa-apa, jadikan aja kameranya, kan bukan ada batas Bapak. Digerebek ya, nanti digerebek. Apa tadi tetangga apa Islam? Ya coba ya, ngomonglah ayat-ayat sedikit, apa yang kau ingat? Kalau ya sholat tahu, tapi kalau semua Al-Quran ya saya jujur ya belum, waktu pun memang sering saya sholat, tapi kalau isi Al-Quran itu memang saya jujur tidak menghafal semua. Oke, silakan. Surat sapi ya. betina tahu nggak Pak? Pak Ihsan. Kalau sholat bisa. Pak Ihsan, surat sapi betina tahu nggak? Oh, sapi betina Al-Baqarah itu. Enggak. Aku sudah hafal, tapi kalau Yasin ada hafal sedikit. Tapi jangan panjang kali ya. Apa aja yang kau ingat, apa ngomong aja, ayo Jangan silakan. di depan tetangga lah. Ikhlas. Ikhlas. Ya udah sebutkan, ngomong aja, ayo. Apa? Al-Fatihah. Kalau Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo. Doa Muwera. Kalau Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, luar biasa. Kok diaminin sih ya? Oke. Doa lagi. Doa mau cebok apa? Mau apa, sholat apa kek? Doa penguat zakar. Apa nggak Pak? Doa penguat zakar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira abahum ghafilun. Itu aja lah Pak, jangan panjang kali lah. Iya, paham saya. Kalau bisa udah Sholat. Dua sholat. Udah nggak usah CP udah nggak usah. Pak, sekarang kesaksian aja ke. Allahu Akbar kabir, alhamdulillah katsir wa subhanallah buratau wasila. Dan wajihnya lillahi qadar samawat wa ada hanfang wa ma'arul. Saking cepetnya tuh sampai 10 banget. Ya wa samin asari kalau wa bizalika umitu wa mana muslimin. Amin. Ya amin. Lihat dulu, bukan jadi latah kan. Apa itu jadinya? Itu apa namanya? Kesaksian. Lihat dulu Pak, kenapa Bapak bisa percaya Tuhan Yesus? Kenapa? Saya sih udah
udah pernah bersaksi, tapi masa bersaksi lagi? Nggak enak bersaksi terus. Karena penonton saya kayak ini, datang kembali. Kenapa, Pak? Kenapa tuh sih? Karena saya setiap hari itu kan Oh iya, Pak Tosi kaki belum dengar. Yang teman-temannya belum dengar. Banyak yang baru soalnya. Pak Penggugat juga belum dengar. Ya. Teman-teman, mau kesaksian apa tidak? Coba teman-teman dulu typing. Mau kesaksian apa tidak? Kesaksian dan tidak. Ayo. Ada dua ketikannya. Kesaksian, katakan kesaksian. Tidak, katakan tidak. Mau. Oh, mau. Benar-benar mau itu. Saya berpikir selama ini kan saya kan baru sekitar awalnya kan saya percaya sini sebagai Tuhan saya karena sejak saya ini kan saya main TikTok, asal saya scroll ada perdebatan. Jadi setiap saya ada perdebatan ada dibilang ini dalam agama saya ini. Jadi saya heran karena selama ini saya kan kalau setiap sholat berbahasa Arab. Jadi karena ada perdebatan ini saling jadi saya kaget kok bisa seperti ini. Jadi sejak ada perdebatan itu saya dalamin lah agama saya. Kenapa seperti ini? Ini apa benar sih? Jadi saya dalamin semua. Kenapa saya sholat seperti ini? Jadi saya dalamin seperti itu. Sejak sudah saya dalamin, karena saya kan selalu setiap hari asal sholat harus ada Al-Fatihahnya. Jadi salah satunya kalimat dalam Al-Fatihah itu tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi saya berpikir tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi yang mana jalan yang lurus? Dikatakan di dalam itu di surat Al-Zukhruf ayat 61 bahwa Nabi Isa itu jalan lurus, tapi saya tidak menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, tapi cuman kaget aja saya pas baca itu, kenapa bukan Muhammad jalan lurus, kenapa Nabi Isa? Jadi saya berpikir, emangnya Nabi Isa ini siapa sih? Saya telusuri semua, saya baca Pak, dalam ayat itu saya jumpa ketemu surat Al-Hadid ayat 3 itu bahwa ditunjukkan dalam itu dialah awal dan akhir. Itulah Allah, dan dijelaskan di ayat 4-nya bahwa dia yang menciptakan langit semua dan segala sesuatu, dijelaskan di ayat 4-nya. Jadi saya berpikir yang awal dan akhir ini siapa? Karena di dalam Al-Quran itu kan seakan-akan menunjukkan, tapi bukan dia bilang saya, bukan dia bilang aku, tapi dia. Berarti siapa dia? Saya ingat waktu saya baca di surah Al-Imran 45 itu bahwa ada 3 kalimat yang saya tangkap di situ, bahwa Nabi Isa itu dari kalimatullah. Kalimatullah itu adalah firman, dijelaskan situ. Keduanya yang terkemuka di dunia, ketiganya yang di akhirat. Saya berpikir kalau memang di akhirat, berpikir saya kalau memang di akhirat berarti kan ada salah satunya sederajat dengan Tuhan itu. Kalau memang di akhirat ini, setelah itu saya dalamin karena di surah Al-Baqarah itu disuruh kita membaca kitab sebelumnya. Cuman kalau kita bertanya sama Ustaz, boleh nggak kita belajar kitab? Memang dilarang. Cuman saya ini penasaran. Begitu penasarannya saya beranikanlah baca kitab. Saya ketik di Google, ada nggak awal dan akhir di Alkitab. Terus pas saya cari di Google, jumpalah di surat Wahyu, kalau nggak salah ayat 1 ayat 17 dan 18 bahwa itu Yesus langsung berbunyi situ, akulah awal dan akhir. Nah, situ berarti tadi, karena saya percaya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kalau dengan agama saya sebelumnya, Al-Quran itu bagi saya sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran ini udah ditunjukkan, berarti dialah awal dan akhir, udah ditunjukkan di situ. Karena saya percaya Al-Quran sebagai petunjuk, ya makanya saya ikuti petunjuk itu. Salah satunya tadi Nabi Isa itu jalan lurus, keduanya yang menciptakan langit dan segala sesuatu
sesuatu nih dia awal dan akhir itu, terus itu maha johir, maha batin. Nah di situ saya renungkan, berdoa sampai saya puasa itu Bu, dengan kepercayaan saya. Malamnya saya baru buka, saya berdoa situ, berpikir baca-baca terus Alkitab, banyaklah saya jumpa firman Tuhan di dalam itu yang saya kagumi, yang sangat mulia. Yang saya mulia ini, saya percaya ini Alkitab ini, bahwa siapa yang menghinamu, dan mungkin saya tidak hafal, cuman saya ingat itu istilahnya saya mulia kali itu, siapa yang menghinamu berdoalah kepada yang membencimu. Jadi kalau bagi saya ini sebagai manusia sangat sulit untuk melakukan itu. Ini jadi saya baca itu, mulai saya membaca itu, situ saya putuskan dalam hati saya, berarti Yesus ini Tuhan lah. Nanti sama orang-orang Kristen nanti saya tanya gimana nanti kedepannya, bagaimana saya, kenapa Yesus itu Tuhan. Jadi orang-orang para gembala di gereja itu saya tanya, dijelaskan, saya sudah mengerti Yesus itu gimana dia, karena dia jujur saja di agama saya sebelumnya, saya pikir Yesus itu dia lahir itu udah disalibkan, baru dia dituhankan, Jadi di orang bala gembala itu dijelaskan sama saya, Yesus itu bukan ada sejak udah dia lahir, dia itu sudah ada segala sebelum ada sesuatu. Ada dunia. Nah, jadi itu ya. Jadi saya dijelaskan banyak penjelasannya, udah paham lah saya. Baru saya putuskan, Pak, tolonglah baptis saya. Begitu percayanya saya. Ini hasil TikTok ya. Coba TikToknya siapa Pak Iksan? TikToknya siapa yang Bapak tonton nih? Ada TikToknya Sofia dong. sebetulnya sebetulnya gini Bu, tapi bukan di situ saya sebetulnya saya menonton di tonton Edis, karena Edis itu kan Edis lagi buat cinta besok Edis ya. Besok cinta dia ya. Situ Bu, bukan di situ. Sophia, nggak ada Papa tonton Sophia, nggak ada Sophia. Al-Hayat. Nggak dikenal gue, aduh. Karena di situ kan selalu dia menjelaskan kepada Al-Quran itu. Jadi di situ awalnya saya penasaran, karena debat-debat itu masa sih dibilang Edis. Jadi di situ awal mulanya saya mendalami. Jadi saya scroll lagi, ada jumpa itulah Pak CP. Disitulah saya sebetulnya di Pemalian CP ini, karena saya udah 3 kali sama ini loh, saya bersaksi. Makanya saya bilang saya Pak CP masa bersaksi. CP tapi murid saya loh, gurunya nggak kenal Bapak. Gurunya. Pak CP kemarin saya apa? Iya. Gitu Bu. Luar biasa Pak. Ini baru dia menyelidiki. Ya, biar Bang Edis tambah lagi mahkotanya. Iya, kalah lagi kita. Iya, lanjut. Luar biasa. Cuman kemarin saya pas baca Alkitab itu saya belum bisa kadang di Alkitab itu kan ada tulisan Allah, cuman saya masih belum pas diajarin orang, saya masih belum pas di lidah saya itu, tetap saya bilang Allah. Jadi saya bilang Allah itu kadang bilang Tuhan aja lah, Tuhan, nggak usah mengucapkan Tuhan. Jadi setiap saya jumpa kalimat Allah itu saya bacanya Tuhan, maaf aja lah, aku bilang sama apa yang nggak bisa aku entahkan apa pula. Nah, nggak apa-apa itu Pak, orang di Arab yang Kristen juga mau bilang Allah itu ya Allah. Mana bisa mereka mengatakan Allah? Iya, kadang kurang pas lidah saya tuh. Nggak apa-apa Pak. Sudah berapa tahun Pak? Masih belum lah, baru 3 bulan Bu. Luar biasa. Iya. Gini dong saudara-saudaraku yang Islam ya, diselidiki. Setelah diselidiki dipelajari. Setelah dipelajari buat pilihan. Inilah salah satu orang bijak, pinter. Nggak mau imani saja, nggak mau Allahualam. Seperti kata Alkitab kami, ujilah akan aku, kata Tuhan kami.
ujilah akan aku. Sama dengan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Bagus itu saudaraku ya. Selamat datang dalam kerajaan surga. Berarti ini Natal pertama ya? Iya Bu, karena saya waktu saya awal-awal berpikir itu dari sholat saya Bu. Karena kenapa dari sholat saya itu berpikir? Karena saya kan harus menghadap kiblat. Jadi di situ itu setiap saya mendalami itu saya berpikir di situ kenapa saya menghadap kiblat. Jadi saya tanya itu di kiblat itu yang mana itu dibilang orang-orang ustadz kami itu Mekah sana. Jadi saya berpikir kenapa saya harus menghadap di situ padahal Allah itu kan punyanya semesta ini semua bisa ada di mana-mana. Kenapa harus di situ? Jadi di situ saya berpikir dulu. Jadi sesudah saya dalami itu, di situ mulai saya goyah. Ini nggak benar lagi dalam hatiku. Kenapa harus menghadap di situ? Jadi seakan-akan saya menyembah di arah ke situ itu. Ada yang hitam-hitam Pak. Tapi saya ucapkan selamat tahun baru untuk Pak Ihsan ya. Selamat tinggal batu hitam dan selamat datang batu penjuru Tuhan Yesus. Batu penjuru ya dari surga. Selamat datang di keluarga pelajar Allah Pak ya. Sekarang Ihsan statusnya sudah anak Gimana rasanya setelah dibaptis Pak? Tapi dulu padahal saya udah bersumpah juga Bu. Udah bersumpah juga saya dulu bahwa dulu saya akan meninggalkan Islam. Iya, saya tidak akan mau agama Kristen. Itu orang Kristen, maaf kata ya udah pernah bilang orang Kristen ini bodoh. Yesus itu dulu sampai hujat. Makanya saya waktu dibaptis kemarin Bu, saya nangis betul ingat. Karena saya udah percaya dia sebagai Tuhan. Seakan-akan saya ini sangat berdosa sama dia karena udah saya hujat Yesus dulu dan saya udah bersumpah bahwa tidak akan mau saya Kristen. Banyak juga saya waktu khotbah di ceramah di masjid ada dengar kawan-kawan saya Kristen berdebat kami. Udah sampai aku bilang kalian tuh bodoh. Jadi saya ini waktu aku dibaptis kemarin tanpa sengaja air mataku sangat banyak. Saya ingat karena hujat, masa saya hujat si Tuhan yang benar itu. Iya Pak, iya. Ini contoh orang yang benar-benar menggunakan akal sehatnya. Yes. Tapi aku melihat diselidiki. Benar-benar mikir gitu. Iya, jadi Pak Ihsan kalau Tuhan sudah mau tangkap Bapak, pencipta kita udah mau tangkap itu nggak bisa lepas. Saya dulu dikejar terus Pak, kemanapun saya pergi ada orang nginjilin saya sampai saya bingung. Ya, ada aja orang yang narik saya untuk ke gereja, ada aja orang yang nginjilin saya, bingung saya kemana-mana ketemu orang Kristen gitu. Ya. Iya, Luar biasa.